Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Haratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat Isya dan salat tarawih, dan insyaallah kita akan mengikuti salat witir secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini akan selalu mendapatkan cucuran rahmat, hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, kita bisa memanfaatkan semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mampu mengakhiri Ramadan dengan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dicatat sebagai hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di yaumul qiyamah kita akan bersama-sama memasuki surganya Allah melalui babur rayyan, satu pintu yang disiapkan secara khusus oleh Allah untuk orang-orang yang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mudah-mudahan insyaallah kumpulnya kita hingga malam hari ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pertanda bahwa nanti di yaumul qiyamah kita juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada dua kelompok manusia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilarang, tidak boleh kita masuk ke dalam kelompok ini. Apa itu? Yang pertama kata Allah di dalam Al-Quran, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan sampai kau jadikan tanganmu itu berada di belakang lehermu, seperti anak kecil yang ketika punya makanan diminta oleh kawannya, lalu dia umpatkan ke dalam belakang badannya, ke dalam bagian belakang tubuhnya. Artinya apa? Ulama ahli tafsir seperti Imam Abu Fida Ismail dalam kitab Ibnu Katsir, beliau menafsirkan la taj'al yadaka maghlulatan ay la taj'al bakhilan. Jangan sampai kalian menjadi orang yang sangat bakhil, sangat pelit terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Kelompok yang sangat pelit ini tidak boleh kita masuk ke dalamnya. Tidak boleh kita termasuk orang-orang yang dicap sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit terhadap rahmat, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kelompok yang kedua, sebaliknya, wala tabsudha kullal basti. Jangan sampai kalian menjadi orang yang paling boros. Aila taj'al sarofan. Begitu kata Imam Ibnu Katsir. Jangan sampai kalian menjadi orang yang sangat boros dalam membelanjakan, menggunakan berbagai nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dua kelompok ini, baik yang sangat boros maupun yang sangat pelit, itu dilarang oleh ajaran agama kita, oleh Al-Quranul Karim.
Maka saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana hendaknya kita? Maka hendaknya kita adalah sesuai dengan surat juga Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67, wallazina iza nafaku, dan apabila kalian membelanjakan apa yang menjadi rizki kalian, kalian nafkahkan kepada keluarga kalian, kepada tetangga kalian, kepada saudara-saudara kalian, lam yusrifu, tidaklah berlebih-lebihan, walam yakturu, dan tidak juga berpelit-pelitan. Maka artinya apa saudara hadirin rahimakumullah? Dalam rangka membelanjakan, menafkahkan harta yang Allah titipkan kepada kita, hendaknya kita biasa-biasa saja, terlalu pelit jangan, terlalu boros juga jangan. Maka tengah-tengah ini, tawassut ini adalah yang paling baik menurut ajaran agama Islam. Sederhana. Bagaimana sifat dan sikap sederhana itu? Maka mari kita kaji sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan beliau sebagai uswatun hasanah, prototipe untuk ditiru oleh umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat-umat manusia yang berada di dunia ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkhidmah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering keluar masuk rumah Rasulullah. Beliau menggambarkan bahwa rumah Rasulullah sangat sederhana, kecil, di dalamnya tidak ada peralatan, perabotan rumah tangga yang mewah. Bahkan tempat tidurnya terbuat dari tikar yang dianyam dari daun-daun kurma. Bahkan pelepahnya dijadikan bantal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang begitu kuat, begitu kokoh, hampir-hampir tidak pernah meneteskan air mata, begitu diizinkan masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang tertidur, lalu Rasulullah membangun ketika mendengar salam dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meneteskan air matanya. Kenapa? Karena beliau melihat bekas tikar yang membekas di sebagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara hadirin rahimakumullah, yang begini sepertinya orang model kayak kita tidak mungkin melakukannya. Sepertinya di rumah kita memang ada tikar, tapi bukan sebagai kasur utama, tempat di mana kita tidur, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan makanan yang Rasulullah sediakan. Tidak pernah Rasulullah menyediakan makanan untuk beberapa minggu ke depan. Jangankan untuk 1 minggu, untuk esok hari saja Rasulullah hampir tidak pernah menyisakan makanan, kecuali makanan hari itu tersisa kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Begitu juga dengan pakaian-pakaian yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan bahwa pakaian Rasulullah hanya 2-3 helai yang digunakan. Satu kadang-kadang digunakan, satu dicuci, satu ditaruh di atas tempat meja. Begitulah kehidupan sederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana saudara hadirin dengan kehidupan kita? Mari setelah pulang dari tempat ini, apakah kita termasuk orang-orang yang hidup dengan sederhana mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita buka lemari pakaian kita yang bertumpuk-tumpuk itu, yang begitu banyak, bahkan dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal, merek yang terkenal, orang lain tidak pernah punya.
ada di antara tumpukan lemari kita. Sementara itu tidak pernah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan pakaian terindahmu untuk engkau datang ke masjid-masjid bersujud kepada Allah. Gunakan pakaian-pakaian yang baik, gunakan pakaian-pakaian yang terbaik yang kita miliki. Itulah ajaran agama Islam. Sebaliknya kita lihat orang datang ke masjid dengan pakaian yang sangat sederhana, sementara begitu menghadap para pejabat, menghadap para pimpinan, dia gunakan pakaian-pakaian yang teramat mahal, teramat bagus. Terbalik dengan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Terlebih lagi mohon maaf, beribu maaf, kalau ada ibu-ibu yang hadir di tempat ini, yuk kita lihat kembali lemarinya ibu-ibu. Atau bapak-bapak saudara hadirin rahimakumullah. Kalau kita punya istri, tanyakan kepada istri kita, berapa banyak dia punya jilbab? Apakah ada 7 lembar? 10 lembar? 1 kodi? Mungkin lebih jumlahnya, mungkin 50 piece yang ada di dalam lemarinya, mungkin lebih daripada itu. Apakah ini semua digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan apa yang kita punya berada dalam lemari kita, itu insya Allah kita gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai harta yang Allah titipkan kepada kita, kita sudah belanjakan, kita sudah belikan, kita sudah bangun rumah yang megah, mobil yang mewah, bahkan sepeda untuk olahraga yang begitu mahal. Tapi semua itu tidak mampu mengantarkan kita menuju masjid-masjid Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sepedanya tidak pernah digunakan sampai untuk datang ke masjid, tapi begitu olahraga pagi sampai ke Monas. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ini artinya apa? Artinya harta yang Allah titipkan kepada kita tidak mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita lihat makanan-makanan yang bertumpuk dalam kulkas kita, berbagai macam buah-buahan, minum-minuman, makanan yang siap disajikan kapan saja, tapi begitu masuk kadaluarsa kita buang ke tempat sampah. Sementara banyak saudara-saudara kita di sekeliling kita, di jalan-jalan sini, banyak orang-orang miskin, orang-orang du'afa yang kemudian mengais rizki dari tong sampah kita, mencari sisa makanan yang masih bisa dia makan. Meskipun dalam rumah kita itu sudah termasuk kadaluarsa, tapi bagi mereka itu adalah makanan istimewa yang mereka jarang sekali ketemukan dalam kehidupannya. Bagaimana kita punya rasa empati terhadap saudara kita? Maka sederhanakan hidup kita. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kembali menengok kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menengok kehidupan para sahabat, sahabat yang diberikan keutamaan, diberikan ilmu, diberikan harta yang begitu banyak, tapi mereka tetap hidup dalam kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh misalnya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang sangat kaya, tapi juga sangat dermawan. Satu ketika beliau pulang dari Syam dalam rangka berniaga, menjual barang.
pulang Sam ke Madinah. Lalu didengar suara onta dan kudanya oleh Aisyah radhiyallahu an. Dalam satu riwayat, onta dan kudanya itu semuanya berisi barang niaga. Dan jumlahnya ada yang bilang 100 lebih. Ada yang bilang 300, bahkan ada yang bilang 700 onta dan kuda dengan isi yang sangat penuh. Lalu Aisyah menceritakan kepada sahabatnya bahwa Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, Aisyah bercerita bahwa Rasulullah pernah bercerita kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang nanti di yaumul qiyamah dia akan masuk surga paling belakang. Masuk surga tapi paling belakang. Begitu kata Aisyah radhiyallahu an. Ditanya sama sahabat, kenapa beliau masuk surga paling belakang padahal dermawannya begitu luar biasa? Iya, karena hartanya juga begitu amat luar biasa. Masya Allah. Saudara hadirin rahimakumullah. Lalu berita ini, berita tentang dirinya Abdurrahman bin Auf masuk surga paling belakang sampai ke telinga beliau. Sebelum sampai Madinah, beliau sudah mendengar cerita itu. Lalu begitu sampai kota Madinah, beliau tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah benar apa yang disampaikan oleh sahabatnya itu, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan bahwa aku, kata Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang paling belakang masuk surga. Kata Aisyah, benar. Apa sebabnya? Karena hartamu begitu banyak, pertanyaannya akan menjadi begitu banyak, maka kau akan paling belakang, karena hisab terhadap hartamu itu akan memerlukan waktu. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf langsung mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, aku titipkan itu harta niagaku yang berjumlah ratusan itu, kuserahkan kepadamu semuanya untuk kuinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagikan kepada orang fakir miskin, bagikan kepada duafa, yatim piatu dan lain sebagainya yang membutuhkan. Maka tidak satu ekor onta pun aku bawa ke rumah. Masya Allah. Begitu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Hartanya ditinggalkan untuk orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara dirinya ingin hidup sederhana. Sebaliknya kita membiarkan orang-orang lain hidup dalam kemiskinan, sementara kita menikmati kekayaan tanpa memiliki rasa empati sedikit pun terhadap saudara-saudara kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Maka saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian akhir dari kultum kali ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita pakai pada hari ini, kain kita, celana kita, hendaknya kita mengucapkan alhamdulillahillazi kasani haza. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu ya Rabb, karena kau telah menutupi auratku, kemaluanku dengan kain yang kugunakan, sehingga kain ini lebih berharga dari mobil mewah yang kita gunakan sekalipun. Kenapa? Kalau seandainya kita pakai mobil mewah, tapi aurat kemaluan kita tertutup, tentulah malu kita dibuatnya. Sebaliknya, kalau kita sudah menutup aurat meskipun dengan kain yang lusuh, dengan baju yang tidak cakap, tidak mahal, tidak bermerek, tapi Allah izinkan kita menutup kemaluan dan aurat kita. Meskipun kita hanya menaiki kendaraan yang tidak mewah, kita hanya menaiki kendaraan roda 2, tapi kita bersyukur kepada Allah, kita telah ditutupi aurat kita, kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara hadirin rahimakumullah, apa yang Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah titipkan kepada kita, hendaknya sekali lagi kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tetap hidup sederhana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini akan
dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rizkinya, Allah tetapkan iman Islamnya, Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa menikmati ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Yang sedang sakit, baik terbaring di rumah maupun di rumah sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah kumpulkan bersama kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, anak-anak cucu kita jadi anak-anak cucu yang salihin dan salihat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, manfaat hidupnya dunia sampai akhiratnya. Ala hazin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.